Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping kembali di channel Sederhana HD Karya. Sehat, sukses, lancar, jaya selalu untuk sobat kreatif dimanapun berada. Mari kita belajar bareng lagi di channel Sederhana ini. Kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam setiap teknik dan cara ide-ide kreatif desain kreasi seputar dunia las listrik. Adanya channel Sederhana ini insya Allah bukan untuk mengajari ataupun menggurui kepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni, hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya. Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang. Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya. Baiklah sobat kreatif, mari kita berkreasi dan belajar bareng kembali di channel Sederhana ini. Kita pelajari apapun atau apa saja yang penting positif, tidak merugikan kita semua ya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan coba buat alat kecil sederhana yang kadang dilupakan dan dianggap tidak terlalu penting ya dalam bidang pengelasan. Tapi menurut saya malah sebaliknya. Alat kecil ini sangat penting apalagi dalam mencari keakuratan. Tapi untuk penting dan tidak penting atau perlu tidak perlunya alat yang akan saya coba buat kali ini, semua itu balik lagi pada diri kita masing-masing dan pada kebutuhan kerja sobat kreatif semuanya di bengkel atau di tempatnya ya. Oke, kita langsung mulai saja ke cara pembuatannya. Tapi sebelum itu saya akan coba cari terlebih dahulu bahan apa saja yang diperlukan pada pembuatan alatnya. Baiklah, dan di sini saya sudah dapatkan bahan pertama untuk pembuatan alatnya. Aspol seperti ini dengan ukuran diameter 8 mm dan saya akan coba buat cowakan pada badan asnya. Jadi saya perlu menjepit dulu dengan alat penjepit ini agar lebih mudah membuat cowakannya ya sobat kreatif. Selanjutnya saya akan tandai batas cowakannya dengan panjang 15 cm. Jadi saya akan coba buat cowakan pada badan asnya dengan panjang 15 cm memanjang ya sobat kreatif, bisa perhatikan. Dan cara mencoaknya seperti ini. Baiklah, dan saya sudah mencoak asnya memanjang seperti ini. Sebelum kita ke tahap selanjutnya, saya akan mencoba meratakan terlebih dahulu bagian dalam coakannya. Karena seperti yang bisa kita lihat, bekas potongan pertama sangat tidak rata ya. Dan saya akan mencoba untuk meratakan dengan mata gerinda tebal seperti ini. Kita akan cari dulu yang ketebalannya pas dengan coakannya agar lebih enak dan presisi meratakannya ya sobat kreatif. Oke, dan untuk jalur cowakan pada asnya sudah saya ratakan dan hasilnya seperti ini sobat kreatif. Sudah lumayan sedikit rata ya, tidak seperti yang pertama. Selanjutnya saya akan mencari bahan kedua, yaitu pipa kecil yang diameter dalamnya sama dengan ukuran asnya ya. Baiklah, dan saya sudah mendapatkan pipa yang diameter dalamnya sama dengan asnya, yaitu 8 mm dengan panjang di sini 12 cm ya. Gak apa-apalah ya, kurang sedikit sepertinya cukup. Karena kita membutuhkannya tidak terlalu panjang juga. Tapi alangkah lebih baik kalau ada, kita bisa samakan dengan panjang cowakan pada asnya, yaitu 15 cm ya. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan buat tanda untuk sebuah lubang pada pipa kecilnya tepat di bagian tengah pipanya ya. Kita tandai dulu seperti ini.
Selanjutnya kita bisa lubangin tepat di tandanya, dan di sini saya lubangin pipanya dengan mata bor ukuran 8 mm seperti ini ya sobat kreatif. Oke, dan untuk pipanya sekarang sudah mempunyai lubang dengan ukuran 6 mm. Lubang ini nantinya akan kita posisikan tepat di jalur atau cowakan yang sudah kita buat. Oke, dan untuk kenapa saya buat cowakan pada asnya, agar nanti posisi as tidak rubah atau tetap di jalurnya, jadi tidak muter ya sobat kreatif. Dan untuk lubang pada pipanya nanti kita pasang baut seperti ini sebagai pengunci jalurnya. Dan untuk baut yang akan saya coba pakai, saya akan pakai baut 10 yang saya paskan terlebih dahulu ya dengan ukuran lubang yang terdapat pada pipanya seperti ini. Sekarang kita coba pasang dulu pada lubangnya. Oke, dan seperti ini setelah kita pasang bautnya, dan sepertinya untuk kepala bautnya kekecilan ya, karena ini untuk pengunci atau setelan alatnya. Jadi saya akan coba perbesar dengan potongan kepala baut 19 seperti ini, agar lebih mudah dan nyaman ketika menyetel alatnya nanti ya sobat kreatif. Dan sekarang sepertinya sedikit lebih baik ya, setelah dikasih kepala baut yang lebih besar. Kita coba dulu pasang as dan pipanya dan setelan bautnya apakah sudah mengunci dengan baik pada asnya ya sobat kreatif. Dan sepertinya sudah sesuai dengan yang diinginkan ya sobat kreatif. Sekarang kita bisa potong panjang asnya sesuai panjang cowakannya seperti ini. Dan seperti ini setelah kita potong untuk bagian asnya. Sekarang saya akan coba pisahkan dan ambil bagian pipanya untuk ke proses selanjutnya ya. Dan saya akan coba tempatkan untuk rumahan atau pipanya agar posisinya lurus sejajar untuk setelannya dengan potongan pipa kecil yang akan saya siapkan. Untuk potongan pipa kecilnya itu kurang lebih 1,5 cm ya, disesuaikan dengan ukuran pipa yang kita buat untuk rumahannya. Oh ya, dan hampir lupa sobat kreatif yang sudah menanyakan alat merah yang saya pakai itu apa. Itu adalah magnetic holder arrow atau bahasa simpelnya sikup magnet kalau di tempat saya. Dan untuk alatnya sudah banyak dijual di toko teknik atau online shop ya, dengan banyak bentuk, fungsi, dan ukuran. Sobat kreatif bisa cari dan searching untuk info selanjutnya ya. Oke, dan untuk selanjutnya saya akan pasang atau satukan kedua pipa kecilnya dengan posisi seperti ini. Dan seperti ini setelah kita satukan untuk potongan pipa kecilnya. Sekarang saya akan coba siapkan potongan plat kecil seperti ini. Dan saya akan tempatkan tepat di bagian depan pipanya yang kita pasang tadi ya. Dan kita langsung las dan satukan dengan pipanya. Oke, dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Sobat kreatif bisa perhatikan dan usahakan untuk potongan platnya sejajar lurus dengan pipa rumahannya. Baiklah, dan saya akan siapkan kembali bahan selanjutnya. Saya akan pakai dua potongan as dengan panjang kurang lebih 5,5 cm seperti ini ya. Dan untuk ukuran diameter asnya kita sesuaikan dengan diameter bagian dalam pipa kecilnya yang tadi kita pasang, karena nanti as ini kita posisikan seperti ini. Dan kita satukan dan las yang kuat ya. Oke, sekarang untuk asnya sudah kita satukan dan kuatkan seperti ini. Dan sekarang saya akan siapkan kembali dua buah potongan pipa kecil yang diameter bagian dalamnya kita sesuaikan dengan diameter asnya yang tadi kita pasang juga ya. Dan untuk ukuran panjangnya di sini saya pakai kurang lebih 3,5 cm ya. Dan untuk pipa ini saya akan posisikan atau tempatkan di as yang tadi kita pasang seperti ini. Sobat kreatif bisa perhatikan untuk asnya lebih panjang dari pipanya. Itu saya buat sengaja karena nanti kita akan pasang ring seperti ini di bagian asnya. Itu untuk agar pipa yang kita pasang tadi bisa tertahan dengan ringnya dan pipanya bisa tetap berputar ya, bergerak. Jadi tidak kita paten dan tetap bisa bergerak untuk pipanya. Bisa dipahami ya untuk sejauh ini. Oke, sekarang kita pasang dulu untuk ringnya dengan cara seperti ini. Baiklah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang saya akan coba pasang untuk as pertama pada rumahannya dan saya akan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Oke, dan di tahap ini saya akan proses untuk bagian asnya ya. Dan saya akan siapkan kembali pipa kecil dengan ukuran yang sama dengan yang saya pasang sebelumnya, atau potongan pipa yang tadi kita tahan dengan ring ya sobat kreatif. Seperti ini.
Dan saya akan buat tanda pada pipanya dengan jarak dari sisi pipa kurang lebih 1,5 cm. Dan tepat di bagian tandanya saya akan buat lubang sama dengan lubang yang di awal video kita buat di rumahan alatnya ya. Baiklah, dan setelah kita buat lubang pada pipanya, kita pasang kembali baut pada lubangnya sama dengan proses di bagian pertama ketika saya membuat setelan pada rumahan asnya ya, atau kuncian asnya seperti ini. Dan ini juga sama saya buat dan saya maksudkan untuk pengunci juga ya sobat kreatif. Oke, dan selanjutnya saya akan pasang untuk pipanya dengan posisi seperti ini dan kita las dengan asnya ya, bukan dengan pipa rumahannya. Sobat kreatif bisa perhatikan. Oke, sekarang saya akan coba potong untuk pipa dan kita buat lurus dengan potongan platnya ya seperti ini. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini dengan apa yang saya coba buat pada asnya ya. Kita coba pasang pada rumahan asnya dan kita cek apakah setelan yang terdapat pada as dan setelan pada pipa rumahnya sudah sejajar atau lurus ya sobat kreatif. Oke, dan sepertinya sudah lumayan ya dan cukup lurus untuk kedua setelannya, dan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya atau tahap bagian terakhir untuk pembuatan alatnya. Sekarang saya akan coba coak pipa bagian rumahnya dengan jarak pipa setelan yang terdapat pada asnya. Jadi coakan ini saya maksudkan agar posisi setelan atau kuncian pada asnya bisa sejajar dengan kedua pipa yang tadi kita pasang ring atau penahan ya sobat kreatif. Dan itu alasan kenapa saya memakai pipa untuk rumahnya lebih besar sedikit dari pipa pengunci yang terdapat pada asnya. Bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan seperti ini kurang lebih setelah kita coak pipanya. Dan untuk pada pipa pengunci juga saya buat sedikit lebih kecil atau saya haluskan sedikit ya, agar lebih presisi dengan coakan yang sudah dibuat. Dan untuk keseluruhan alat yang saya coba buat pada kesempatan kali ini kurang lebih seperti ini untuk bentuk dan desainnya ya. Dan menurut saya untuk poin penting apa saja yang harus digarisbawahi dalam membuat alat seperti ini, sobat kreatif bisa perhatikan untuk videonya. Baiklah, sekarang kita coba untuk fungsi dan apa saja kegunaan alat kecil sederhana yang saya coba buat ini. Dan tak pernah bosan buat saya untuk menyampaikan ini. Untuk besar kecilnya yang saya bagikan dalam YouTube, insya Allah bukan untuk mengajarkan siapapun dan bukan untuk menuntun agar sobat kreatif mengikuti apa saja yang saya coba buat dan praktekkan ya. Karena saya pun manusia tetap bisa salah sama dengan sobat kreatif semuanya, jelas punya pemikiran tak sama dan kebiasaan yang berbeda dengan saya, dan saya sangat menghargai semua itu. Jadi intinya setiap kita mendapatkan masukan, tontonan, ataupun solusi dari orang lain, meskipun kita sebagai manusia membutuhkan semua itu ya, tapi alangkah lebih baik kita bisa lebih bijak untuk mencerna dan merundingkan setiap masukan, saran, solusi, dan tontonannya terlebih dahulu pikiran dengan hati kecil kita ya. Karena semua berlogika apakah semua itu berguna dan baik pada diri kita, karena hanya kita sendiri yang akan punya jawaban dan nilai baik apa dan seperti apa pada diri kita selanjutnya.
Jadi kita bisa lebih jauh paham ya untuk setiap harapan dan maksud dari setiap yang saya bagikan, tak lebih hanya sebagai contoh kecil karya kecil dari seorang pemula yang semoga bisa lebih dikembangkan, lebih bermanfaat, dan bisa jadi salah satu peluang untuk sobat kreatif tetap berkarya dan semangat dalam hal apapun. Karena sekecil apa yang dibuat harus lebih kecil dari harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.